Dipa Nusantara Aidit atau yang biasanya kita kenal dengan DN Aidit merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang hidup dan pemikirannya jarang diceritakan dalam forum resmi maupun institusi pendidikan. Keterlibatan Aidit dalam Partai Komunis Indonesia atau yang biasanya kita kenal dengan nama PKI membuat namanya menjadi terkesan menyeramkan untuk dibicarakan. Padahal, Aidit juga memiliki sejumlah jejak sejarah dan pemikiran yang kita tidak bisa anggap remeh untuk membangun bangsa di awal kemerdekaan. Aidit adalah salah satu tokoh yang mewarnai perpolitikan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1960-an. Pemikiran tokoh komunis ini dituangkan lewat buku-bukunya yang sekarang sudah banyak dimusnahkan. Aidit memiliki peran besar dalam rapat raksasa yang dilakukan di lapangan Ikada. Rapat tersebut yang dilakukan pada 1 bulan setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 19 September 1945, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Soekarno tidak begitu saja datang berpidato di depan rakyatnya. Waktu itu, Soekarno khawatir bahwa Jepang akan datang saat rapat raksasa yang dilakukan di Ikada. Hal itu membuat Soekarno tak kunjung datang dan naik ke podium. Dampaknya, ribuan rakyat yang sudah menanti dan berkumpul menjadi resah dan gerah menanti kedatangan sang proklamator. Pada saat Soekarno masih dibujuk untuk naik ke atas panggung, DN Aidit naik ke atas panggung dan mengajak para rakyat untuk bernyanyi serta berteriak yel-yel kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk menenangkan massa yang sudah mulai ribut karena Soekarno masih belum muncul. Setelah masa kondusif, barulah Soekarno naik ke podium dan berpidato di lapangan yang sekarang berlokasi di sebelah Monas. Rapat lapangan Ikada berjalan lancar dan berhasil mempertemukan pemerintah dengan rakyatnya. Berkat DN Aidit, kewibawaan pemerintah dan dukungan rakyat tetap terjaga. Hubungan Aidit dan Soekarno bisa kita bilang cukup erat. Relasi keduanya serupa seperti senior dan junior. Pemimpin Partai Politik Komunis Indonesia saat itu sempat menjadi murid kursus politik Soekarno. Tidak hanya itu saja, Aidit juga berambisi untuk menjadi pemenang pemilu. Namun, hal itu tidak pernah terwujud karena terjadinya peristiwa G30 SPKI. Aidit sudah berpikir untuk menang dalam pemilunya karena dia sudah menghitung kekuatan lawan partainya yang lemah, yaitu PNI dan Masyumi. Tidak hanya itu saja, penelitian tentang DN Aidit juga pernah dibukukan. Satriono Priutomo, seorang guru sejarah SMA Muhammadiyah 11 di Jakarta, membukukan skripsinya di Universitas Negeri Jakarta. Buku tersebut berjudul Aidit, Leninisme, Marxisme, dan Revolusi Indonesia. Buku yang setebal 150 halaman itu dibuat berdasarkan tugas akhir yang diselesaikannya pada tahun 2015. Satrio berkata bahwa selama ini buku sejarah lebih banyak menceritakan mengenai Soekarno, founding father, tetapi jarang yang menuliskan tokoh-tokoh lainnya. Ia menilai bahwa gagasan Aidit merupakan perpaduan Soekarno dan Tan Malaka. Secara konseptual, Aidit mengkritik kapitalisme pada saat itu. Aidit juga menganggapi komunisme tidak perlu ditakuti, sebab cara berpikir bangsa Indonesia masih setengah kolonial dan feodal, sehingga komunis sulit masuk pada saat itu. Kolonial ditunjukkan melalui sejarah panjang penjajahan bangsa asing di Indonesia, sedangkan feodal diperlihatkan dengan masih banyaknya kerajaan yang menjadi simbol-simbol daerah di Indonesia. Meskipun menulis biografi dan pemikiran seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia yang menjadi eksis pasca kemerdekaan, Satrio menekankan bahwa ia bukan penganut komunisme. Ia berkata bahwa ia tidak memiliki kaitan dengan keluarga maupun sejarah DN Aidit. Tetapi, ia menulis buku itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kelasnya karena ada garis sejarah yang putus.